Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini saya kedapatan servisan mic wireless teman-teman ya, mic Bluetooth. Ini masih baru ya. Katanya ini nyetrum teman-teman ya. Ini nyetrum dan kalau outputnya dipasang ke mixer, semuanya ikut nyetrum ya. Dari mixer sampai power ya, nyetrum semua teman-teman. Nah, seperti ini untuk bagian drippernya ya atau receiver mic-nya. Dan ini untuk adaptornya ya. Ini untuk adaptor 12 voltnya atau bisa dibilang untuk casannya ya. Oke, tinggal akan kita coba ya. Ini untuk output ya, mix out yang menuju ke mixer atau ke power atau ke keyboard juga bisa ya. Karena teman saya mempunyai juga keyboard ya. Jadi keyboardnya juga nyetrum. Coba kita tancapkan ke sini. Nah, nyetrumnya ada di bagian output ya. Kita cek di sini. Nah, ini kalau dipegang ini nyetrum teman-teman. Ya, kita cek menggunakan obeng tester ya atau obeng tes ya. Kita matikan lampunya. Nah, di sini nyala ya. Ini di sini terang sekali untuk lampunya teman-teman. Di obeng tes ini bagian min dan plusnya nyetrum juga, tapi ini normal untuk bagian receivernya masih nyala teman-teman ya, masih nyala dan normal, cuman nyetrum ya. Nah, katanya itu nyetrum saat kita nginjak kaki ya, nginjak tanah ya, ataupun lantai di rumah yang tidak ada karpetnya seperti ini. Nah, ini kita akan coba dulu ya. Karena saya otak-atik tadi, saya coba seperti ini. Jadi kita sertakan juga ya. Kita coba dan kita arahkan ke multitester di pol DC. Lalu kita arahkan ke prop merah ke lantai. Nah, seperti ini. Ini 100 volt lebih ya. Nah, walaupun DC ini nyetrum ya di 100 volt DC. Nyetrum teman-teman. Jadi ini nyetrum di atas 30 volt ya. Walaupun DC itu nyetrum ya. Nah, ini nyetrum teman-teman. Nah, biasanya nyetrum seperti ini yang seperti saya alami itu ada pada adaptornya ya. Tapi kita cek seperti ini karena memang pemiliknya minta dicek seperti ini. Pada saat kesetrum itu terpasang kabelnya juga ya seperti ini. Jadi kita sertakan juga di video ini. Oke, untuk drippernya atau receivernya itu masih normal ya. Kita fokus ke adaptor. Ya, ini sering menjadi permasalahan karena saya tadi juga agak bingung kenapa ini nyetrum padahal receivernya normal. Nah, saya cek seperti ini dan ternyata memang nyala juga ya. Otomatis kita fokus ke adaptornya karena adaptornya ini juga nyetrum. Oke. Nah, apalagi kaki kita nginjak ke lantai atau ke tanah itu otomatis nyetrum ya saat kita pegang yang ini. Oke, ini nyala ya untuk di test pen. Dan coba kita cek ya. Nah, biasanya adaptor rusak seperti ini tuh masih normal untuk outputnya. Nah, di sini tertera antara 14 volt dan 15 ya. Nah, ini bisa dikatakan 12 volt ya karena memang power supply bisa disuplai 14 volt, 15 volt ya, walaupun tertera di receivernya 12 volt ya. Oke, di sini tertera 15 volt ya, kurang lebih lah ya. Oke, kalau kita cek menggunakan multitester itu normal ya. Nah, tapi di sini tentunya ada yang jebol. Kenapa nyetrum? Tentunya di sini ada yang jebol. Ini masih segel. Kita rusak aja segelnya dan kita cari tahu solusinya ya. Kita buka adaptornya. Jadi di sini ada
pengait ya antara sisi kanan dan kiri. Itu harus kita buka karena di sini tidak ada bautnya teman-teman untuk adaptornya ya. Kita lepas dulu. Jadi ini sangat bahaya teman-teman, apalagi kita mempunyai mixer ya, mixer yang nyetrum juga di bagian ground, atau mic kita nyetrum yang mic menggunakan kabel. Nah itu silakan tiru video ini ya, otomatis insya Allah alat-alat teman-teman kalian yang mempunyai adaptor 12 volt itu normal kembali. Seperti mixer ya, karena mixer juga mempunyai adaptor 12 volt. Nah, ini kita buka, ini mempunyai pengait ya antara sisi kiri dan kanan. Kita buka. Nah, ini modal 0 ya, 0 rupiah teman-teman. Tidak ada modal sama sekali. Tinggal kita copot satu komponen saja, alhasil semua normal. Nah, kita perhatikan di sini ada kapasitor ya, warna biru. Dan untuk komponen alatnya ini menggunakan IC kecil, resistor kecil, dan dioda kecil juga. Nah, ini mempunyai kapasitor kecil, teman-teman. Di sini warna biru ya. Nah, ini adalah penyearah ataupun jembatan dari primer ke bagian sekunder ya. Nah, ini kapasitornya itu jebol. Ya, jebol, alhasil voltase dari 220 itu ada yang nyebrang ke bagian primernya ya, atau sekundernya ya, teman-teman. Oke, dan ternyata setelah saya cek ini memang jebol ya. Jebol ataupun konslet ya, teman-teman. Jadi solusinya bisa langsung kita lepas saja ya. Mau diganti bisa juga, dilepas saja, itu juga aman ya, masih berfungsi normal teman-teman. Oke, di sini saya akan coba lepas saja. Oke, kita lepaskan dulu kapasitornya. Oke, jadi di sini mempunyai penghambat ya. Tapi di sini nilainya tadi saya cek itu terlalu tinggi. Otomatis ini jebol ya. Mana tadi jatuh ya. Nah, ini kapasitornya 222 1 kP7 ya. Oke, nah di sini ada sesuatu kapasitor juga yang bekas juga dari power supply receiver biasa, receiver TV. Itu biasanya ada ya. Kalau mau diganti bisa diganti ya. Tapi di sini saya tidak akan menggantinya karena otomatis nanti kita akan mengalami kerusakan yang sama nanti ya kalau kita ganti. Jadi kita lepas saja seperti ini tanpa kita ganti. Oke, kita cek dulu setelah kita lepas apakah voltasenya hilang ya atau tidak. Nah, tentunya enggak ya, teman-teman. Oke, kita cek dulu, kita buktikan. Di sini kita arahkan ke pol DC. Kita cek di sini tertera 14,8 ya, menghampiri 15 volt seperti tadi. Oke, dan kita tes pen. Nah, di sini tes pen sudah tidak nyala ya. Sudah normal kembali, sudah tidak menyala untuk bagian tes pennya. Sudah normal, otomatis ini sudah bisa kita pegang ya. Oke, ini sudah tidak nyetrum lagi. Coba kita cek, kita colokkan ke receiver mic-nya. Oke, di sini normal nyala ya, teman-teman. Nah, otomatis walaupun tanpa kapasitor itu masih normal. Nah, kita cek juga di kabel out-nya. Oke, ini sudah aman, sudah tidak ada nyetrum lagi, teman-teman. Nah, jadi solusinya seperti ini. Jadi tadinya juga saya bingung, teman-teman, kenapa nyetrumnya sampai gede banget ya, 100 volt lebih. Nah, tentunya penyebabnya hanyalah kapasitor ini. Jadi ini kita lepas, mau diganti juga nggak apa-apa. Tapi kalau diganti itu pasti suatu saat pasti ketemu lagi dengan masalah yang ini lagi. Nah, jadi kita lepas saja. Oke, dan ini sudah normal kembali untuk bagian adaptornya. Tidak perlu beli adaptor lagi, tinggal kita pasang kembali ke bagian covernya.
Nah, ini agak kecil juga ya komponennya, tapi ya namanya ori ya dari pabrikan, ya kita gunakan saja daripada kita beli yang baru ya teman-teman. Hanya bermodal 0 rupiah teman-teman. Semuanya normal kembali. Oke, seperti ini, mantap. Sudah selesai kerjaan kita teman-teman ya. Nah, di sini 15 volt ya. Kurang lebih ya teman-teman. Oke, ini aman teman-teman. Bisa digunakan kembali ya. Sudah siap dipakai lagi dan intinya tidak nyetrum lagi. Oke, mantap. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe yang belum ya. Dan nyalakan loncengnya. Jika ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.